Cinta itu obat. Obat dari kesombongan, obat dari kelemahan, obat dari duka cita. Cinta itu kan ketika orang berhubungan dengan sesuatu, tapi dia tidak memiliki pamrih apapun selain untuk yang dicintai. Ibu ke anak, orang tua ke anak, mungkin kamu dengan sahabatmu, ketika nggak nuntut apa-apa, kepingin yang kamu cintai ini bahagia, baik, unggul, dan bila perlu kamu berkorban demi kebahagiaannya, demi kebaikannya. Tidak usah ada balasan apa-apa. Nah, cinta yang kayak gini, ini melatih jiwa. Yang pertama apa? Jiwa jadi nggak sombong. Jiwa pecinta itu jiwa yang rendah hati. Kenapa? Dia tidak mikir dirinya. Kok kamu merasa pecinta tapi masih sombong? Belum berarti. Perlu latihan lagi. Yang punya ketenangan itu orang-orang mukmin. Alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bi dzikrillah, ala bi dzikrillahi tatma'innul qulub. Jadi pemilik sakinah, orang yang dibukakan cahaya ketenangan, itu adalah orang-orang yang beriman. Orang yang beriman itu apa sih? Orang yang selalu zikir. Zikir itu bukan yang kemana-mana bawa tasbih loh ya. Orang yang kemana-mana membawa Allah dalam hatinya dan pikirannya, itu zikir. Orang yang kayak gini punya kans paling besar untuk mendapatkan cahayanya Allah. Kenapa? Ya karena dia kemana-mana selalu membawa Allah. Orang yang wadahnya luas ini biasanya lebih mudah menangkap perbedaan. Makanya cirinya orang ilmunya luas itu, ciri paling mudah adalah tidak gampang ngamuk, tidak gampang marah. Kalau kalian mudah marah, kalian masih kagetan, masih mudah tidak terima kalau ada orang berbeda. Kenapa tidak terima? Karena wadahmu kurang besar, wadahmu hanya kecil, sehingga yang lain-lain tidak bisa. Kalau sudah jatuh cinta itu casing tidak penting. Orang yang masih ribut dengan rupa, dengan casing, itu sebenarnya belum jatuh cinta. Kalau sudah jatuh cinta tidak penting lagi itu. Makanya katanya Rumi, cinta menjadikan sesuatu tampak menawan, namun yang tampak menawan tak selalu menyebabkan jatuh cinta. Kalau kamu sudah jatuh cinta, seperti apapun kondisi yang kamu cintai akan tampak indah. Itu yang tidak dipahami oleh banyak orang. Tadi kamu mendengarkan ceritanya Laila Majnun kan, mbok sudah nyari yang lain kan banyak. Sesimpel itu yang ada di pikiran kita. Kenapa? Karena kita belum jatuh cinta. Yang sudah dan pernah jatuh cinta pasti ngerti apa nilai yang dicintai, tidak sekedar casingnya. Bahwa di antara yang selalu bikin kita sibuk berpikir itu adalah yang kita cintai dan yang kita benci. Padahal yang kita cintai dan yang kita benci itu tidak mesti mikir kita. Loh ya loh, kalau kamu seneng sama orang kan tiap hari siang malam kamu pikir, wong dia tidak mikir apa-apa tentang dirimu. Benci sama orang juga begitu. Siang malam kita pikir dia nggak mikir apa-apa, dia cuek sama kita. Jadi rugi kita, rugi energi, rugi waktu, rugi tenaga, rugi pikiran. Eman-eman mending dibuang saja. Kalau menurutmu itu barang jelek, barang nggak penting kan harus dibuang, nggak usah disimpan. Kalau disimpan nanti baunya nggak enak. Jadi buanglah sampah pada tempatnya. Kalau gitu kita anggap sampah, jangan disimpan di sini. Apakah ada filsafat dalam agama? Justru kalau nggak ada filsafat, agama nggak ada. Karena hakikatnya filsafat adalah berpikir secara radikal, secara mendalam, secara kritis. Kalau orang nggak bisa mikir, dia nggak akan bisa beragama. Meskipun kamu bilang, loh agama itu kan tinggal patuh Pak, tinggal ikut apa adanya. Lah emangnya ikut dan patuh itu tidak pakai pikiran Pak? Pakai. Makanya agama kan sangat, termasuk Islam itu kan sangat benci yang namanya taklid.
ketika orang dilarang taklid, itu berarti kamu disuruh mikir. Agama menawarkan kebenaran, akal juga menawarkan kebenaran. Ada dialektika. Kalau itu memang kebenaran, katanya para filosof muslim nanti, itu ya mesti ketemu, kamu gak usah khawatir. Katanya Nawal tentang pengetahuan begini: aku tidak terpesona oleh surga dengan susunya, dengan madunya, minumannya, bidadarinya, atau kemudaannya. Tetap saja bagiku kesenangan pengetahuan melebihi semua itu. Aku selalu heran, mengapa semua itu tidak termasuk di kebun surga. Padahal pengetahuan itu nikmat dan penting. Dan jalan untuk menuju pengetahuan ya keraguan. Keraguan adalah langkah pertama menuju pengetahuan, bukan keyakinan. Keyakinan yang diwariskan itu menghapus pemikiran dan menghalangi kebebasan berpikir. Jadi untuk dapat pengetahuan harus berani bertanya, berani meragukan. Dari situ akan lahir pengetahuan. Kalau bucin itu diartikan orang jatuh cinta dan sampai menjatuhkan dirinya, menghilangkan dirinya sehingga dia tidak eksis, jadi dirinya sendiri dan macam-macam. Itu menurut saya ya jangan. Karena cinta itu selain passion masih ada care, masih ada responsibility, masih ada respect. Orang yang bucin tadi jangan sampai jatuh pada level tidak menghargai dirinya, apalagi menghargai yang lain. Dia harus tetap saling menghargai. Juga ada responsibility. Responsibility itu tanggung jawab. Jangan melakukan hal-hal yang tidak bisa dipertanggungjawabkan. Jadi hal-hal yang justru merusak, bahasa saya, nama baik cinta itu. Jadi sebenarnya cinta itu mulia, tapi kadang-kadang kita sendiri yang menjatuhkan, ya merusak. Menurut saya, nilai hierarki nilai dalam kehidupan kita itu yang paling tinggi ya, yang berhubungan dengan cinta. Saya selalu menjelaskan kita menjalankan yang benar dan baik dalam hidup ini itu level hierarkinya 4. Yang pertama terpaksa, yang kedua kewajiban, yang ketiga kebutuhan, dan yang paling tinggi nomor 4 ini cinta. Ada yang kebaikan itu hanya terpaksa, misalnya. Ada yang kewajiban, yo memang saya wajibnya sholat, saya wajibnya menghargai orang. Itu kan ada yang kebutuhan. Kalau kebutuhan itu biasanya ada pamrihnya. Nah, puncaknya itu cinta. Cinta itu ketika seseorang tidak sekedar mikir pamrih, tidak hanya pemenuhan kewajiban, tapi sudah mengikis egonya, hanya memikirkan yang dicintai. Tidak apa-apa berat, kamu jalani saja. Jangan kayak di film-film itu kan, ngaji itu berat, cukup aku saja. Ndak. Kenapa? Lama-lama yang berat akan jadi ringan. Sekarang kamu cermati dalam hidupmu yang menurutmu bagus, tapi kalau dijalankan berat. Kalau pakai tipsnya Pythagoras, jalankan saja. Berat, paksakan saja di awal. Lama-lama terbiasa, jadi ringan. Jadi hari ini mungkin ada kebaikan yang kamu lewatkan dengan alasan berat. Coba kamu ulang, jalankanlah. Nanti lama-lama akan terasa ringan. Banyak masalah dalam hidup kita karena menunda kebaikan yang sebenarnya sudah bisa kita jalankan. Hanya saja kita agak cengeng, jadi banyak pertimbangan. Akhirnya tidak jalan. Sudah segalanya diberikan untukmu. Alam semesta diperuntukkan bagimu. Kamu disuruh menguasai, mengelola. Maka kita diangkat jadi khalifahnya. Betapa cintanya Allah pada kita. Dicarikan jalan biar kita sering ketemu dengannya. Kita dikasih sholat, dikasih zakat, disuruh haji, termasuk hari ini disuruh puasa. Itu menunjukkan Allah sangat cinta pada kita. Cuma kita sering cuek, kehilangan esensi dari ibadah. Itu yang dikritikkan oleh Ghazali pada kita.
Kalau dalam dunia sufi, tanda-tandanya kamu cinta, kasrotut dzikr, selalu teringat. Gak mungkin orang jatuh cinta itu lupa sama yang dicintai, atau terlena sehingga tidak ingat sama yang dicintai. Dalam momen apapun, buktinya seseorang cinta itu selalu ingat. Maka banyak sekali anjuran buat kita berpikir alladzina yadhkurunallaha qiyaman wa qu'udan wa ala junubihim, orang yang selalu ingat sama Allah dalam kondisi apapun, duduk, berdiri, berbaring. Orang yang kayak gini menunjukkan bahwa dia cinta sama Allah. Jadi kalau pasanganmu memang cinta padamu, tidak perlu kamu tanya, kamu ingat aku ndak? Mesti ingat. Kamu kangen aku ndak? Mesti kangen, gak usah ditanya. Kalau mendadak diingatkan, mbok jangan lupa padaku, itu belum cinta. Jangan putus asa. Jangan mau dengan bisikan setan yang membuat kita putus asa. Karena takut akan siksanya, maka aku bertekad akan patuh dan tidak mendurhakainya. Betapa banyak dosa yang lebih besar dari dosaku yang Dia ampuni, dan betapa banyak aib yang lebih hina dari aibku yang Dia tutupi. Jadi tidak usah putus asa. Yang lebih parah darimu banyak, yang aibnya lebih besar darimu banyak, tapi diampuni oleh Allah, ditutupi oleh Allah. Kalau kalian kan aibnya kecil-kecil, tapi jumlahnya saja yang banyak, itu pun ditutupi oleh Allah. Berarti Allah masih sayang sama kita. Kalau dalam analisisnya Ibnu Khaldun, masyarakat itu biasanya dari Badawi terus berkembang ke arah Hadori. Tapi Hadori ini pada akhirnya akan jatuh lagi ke Badawi, karena peradaban itu cyclical, muter. Jadi orang kota itu nanti ketika jenuh di kota kan terus merindukan desa. Kenapa sih tadi ketika tak jelaskan desa kamu tertarik sekali? Karena hari ini kamu sedang Hadori, kamu sedang jadi orang kota. Tapi coba tanya orang desa yang sama sekali nggak pernah ke kota, pasti mimpinya adalah mimpi kota. Jadi kamu desa apa kota, tinggal dilihat mimpimu. Kalau mimpimu masih mimpi, Pak pingin HP yang baru, Pak pingin laptop edisi baru, Pak, kamu berarti masih desa. Mimpimu mimpi kota. Tapi kalau mimpimu mimpi, saya bosan di kota, Pak, saya pingin ke desa, saya pingin nandur aja ke sawah, berarti kamu orang kota. Mimpimu mimpi desa. Tempuhlah jalan ilmu, nasihatnya Mangun Negoro IV, dengan laku. Tirakat itu bukan berarti hidup tidak punya, tapi kamu ambil secukupnya. Kadang-kadang kamu cegah dirimu untuk tidak menikmati yang bisa kamu nikmati. Itu puasa. Makanya saya sering dulu waktu filsafat puasa, hanya orang puasa yang menikmati, ngerti enaknya buka puasa. Kalau kamu tidak puasa, tidak ketemu buka puasa. Maka jalani laku. Yang ingin masa depanmu cerah, mungkin sekarang kamu ragu-ragu, bimbang, tirakatlah. Cari jalur tirakat sesuai yang kamu cocok. Puasalah. Puasa tidak harus dalam arti harafiah kamu tidak makan, tidak minum Senin Kemis Daud dan kawan-kawan. Itu boleh. Tapi yang jelas kekang dirimu. Jangan dilampiaskan sekarang. Nah, itu jalannya penempuh ilmu. Ketika agama diekonomikan, kita menyebutnya komodifikasi agama. Agama dijadikan komoditas, agama diberi nuansa ekonomi. Ya tidak selalu negatif. Misalnya ngaji terus bukunya diterbitkan, dijual, itu juga ekonomi. Ya karena memang ini berjalin. Ekonomi itu tidak bisa orang itu misah-misah. Ini ekonomi, ini agama, susah. Karena ini dua-duanya terlibat secara eksistensial dalam hidup kita sehari-hari. Ya nanti komodifikasi agama ini konotasinya jadi negatif ketika agama dijadikan jalan untuk mencari keuntungan saja. Ada ayat dalam Al-Quran itu, jangan menjual ayat-ayat Allah dengan harga yang murah. Kemuliaan agama jangan ditukar dengan kepentingan keuntunganmu yang sesaat. Mahabbah itu gantinya sifat orang yang mencintai dengan sifat orang yang dicintai.
Jadi orang jatuh cinta itu adalah orang yang merelakan dirinya lenyap dan menghidupkan yang dia cintai. Cinta sama Allah juga begitu. Kalau masih belum rela, masih ada ego, masih ingin menang sendiri, ingin mewujudkan keinginannya sendiri, sebenarnya level cintanya belum tinggi. Makanya sufi itu kalau sudah makomnya tinggi sering disebut mencapai takholak bi ahlakillah, berakhlak dengan akhlaknya Allah. Karakternya sudah karakter Allah, bukan lagi karakter manusia, karena yang karakter manusia sudah disingkirkan, kalah oleh kecintaan pada Allah. Nah, ada kalimat dari Hamka, dari lurah belas kasihan mendaki ke puncak bukit cinta. Sekarang telah menurun kembali kepada lurah kasihan. Dan cinta bila mana telah menurun kepada belas kasihan, tandanya lama-kelamaan dia akan berangsur turun. Ketika awalnya cinta, sekarang kasihan, kata Hamka, ya biasanya lama-lama cintanya surut. Karena kasihan ini sesuatu yang sifatnya sementara, tidak selamanya. Kalau situasi orang yang dikasihani berubah, ya bisa jadi kasihannya hilang. Beda dengan cinta. Kalau cinta itu apapun kondisi yang dicintai, cinta tidak akan berubah. Jangan melampiaskan hawa nafsu. Hawa nafsu itu kamu penuhi sekadarnya saja, tidak usah angkara murka dihabis-habiskan. Kita dunia itu butuhnya tidak banyak. Dan amung eneng amreh ening. Jadi lebih suka diam, mencari ketenangan, menjernihkan pikiran. Kalau menurutmu WhatsApp, Facebook itu mengeruhkan caramu berpikir, jangan sering-sering dibuka. Itu namanya amung eneng amrih ening. Nyari keheningan selama kita menempuh jalan ilmu. Itu jalan tirakatnya. Syukur-syukur kita ada guru yang bijak, sarjono kang martapi, orang bijaksana yang berjiwa pertapa. Berjiwa pertapa bahasa sufinya mungkin uzlah, orang yang sudah menang melawan dunia. Cari kalau ada itu, ikuti. Nanti di Jawa ada konsep guru sejati, dalam tasawuf ada konsep mursyid. Berpikirlah hanya tentang yang baik-baik dan utama-utama. Dan pertahankan ini untuk jangka waktu yang lama. Jangan mikir yang remeh-remeh yang tidak ada gunanya, yang tidak penting. Biasanya itu sumber kamu tidak bahagia. Loh, kamu galau untuk hal yang apa ya itu penting buatmu, utama buatmu. Apa tidak ada yang lebih utama, yang lebih baik? Jadi masukkanlah di kepalamu, berpikirlah untuk hal-hal yang utama dan baik saja untuk dirimu. Ketika kamu keluar jalur, di situ nanti akan lahir kegalauan karena barang tidak penting kamu posisikan jadi penting. Barang tidak urgent kamu jadikan urgent. Bahkan nanti katanya Al-Farabi, kalau kebaikan dan keutamaan ini bisa tahan lama, sampai lama kesimpulanmu ini tetap baik, ini tetap utama. Hati-hatilah kalau kebahagiaanmu hanya karena urusan makan, minum, dan semua kebutuhan biologis, maka kamu termasuk kelompok bahain. Kalau kebahagiaanmu terletak pada menang kalah, siapa yang statusnya tinggi, siapa yang statusnya rendah, maka kita adalah binatang, tapi binatang yang sabuiyah. Kalau hidup kita yang bikin kita bahagia adalah tipu daya, muslihat, mencurangi orang lain, maka kebahagiaan kita adalah kebahagiaan jenis kebahagiaannya setan. Dan kalau yang bikin kita bahagia hanya urusan kita menyembah pada Allah, ibadah, tidak membangkang sama sekali, maka kita ada di level malaikat. Bagus tapi tidak manusiawi.
Jangan sampai kita jadi orang yang karakternya tak berilmu, orang bodoh. Orang bodoh itu karakternya seperti apa? Guguk karsaning priyangga, menuruti kemauan sendiri. Nora nganggo peparah lamun angling, bila berbicara tanpa dipertimbangkan. Lumuh ing ngaran balilu, tidak mau dianggap bodoh. Uger guru aleman, maunya dipuji-puji. Sakarepe dhewe, ingin menang terus. Kalau ngomong ndak dipikir dulu, dianggap bodoh ndak mau, pinginnya dipuji terus. Itu ciri valid pas untuk orang yang tak berilmu. Dimanapun kalian ketemu orang ini, setinggi apapun omongannya, dia sebenarnya tidak berilmu. Orangnya los itu ndak ada remnya. Nggak ngerti apa yang harus diomongkan dan apa yang jangan diomongkan dan bagaimana cara ngomongnya. Ya Ilahi, berikanlah perlindungan kepada hamba-Mu. Perasaan apakah namanya ini ya Tuhan? Tunjukkanlah ya Tuhan, dan nyatalah sudah kelemahan diriku. Oh Tuhanku, hamba sayang akan dia, hamba cinta dia. Jika cinta itu suatu dosa, ampunilah dan maafkanlah. Hamba akan turut perintah-Mu, hamba tak akan melanggar larangan, tak akan menghentikan suruhan. Akan hamba simpan, biarlah orang lain tak tahu, tetapi izinkan hamba ya Tuhan. Ini pernyataan jujur Hayati kepada Tuhan. Kalau bukan karena Tuhan menghendaki kebaikan untukku, Dia pasti tidak membuatku mengingatnya. Betapa banyak dosa yang lebih besar dari dosaku yang Dia ampuni, dan betapa banyak aib yang lebih hina dari aibku yang Dia tutupi. Kalian kan yang lebih tahu rahasiamu yang ditutupi oleh Allah apa. Itu bukti bahwa Allah masih sayang padamu. Jangan putus asa. Buktinya apa? Aibmu masih ditutupi sampai detik ini. Cinta adalah yang menggerakkan dunia ini. Dan cinta yang bikin kita karakternya, kalau bahasanya Rumi, menuhan. Semakin tulus kita cinta pada apapun, karakter kita akan semakin menuhan. Menuhan itu semakin spiritual. Tidak ada pamrih, tidak ada tujuan-tujuan apapun selain Allah. Itu yang kalau dalam agama disebut ikhlas. Jadi ciri sejati cinta itu justru ada pada ikhlas. Ikhlas itu kamu beribadah, satu-satunya target adalah keridhoannya Allah, lillahi ta'ala, tidak karena apapun. Hidup ini kalau kita tidak punya tiga hal itu, tidak punya wirya, tidak punya arto, tidak winasis, kalamun kongsi sepi saka wilangan tetelu telas tilasing janmo, aji godhong jati aking temah popo papariman ngulandoro. Kalau ketiganya kita tidak punya, tidak ada artinya kita jadi manusia. Derajat kita rendah, bahkan lebih berharga daun jati yang kering. Karena kalau tiga itu tidak punya, kita akan jadi gelandangan, peminta-minta. Hidup kita bergantung pada yang lain, tidak mandiri. Orang yang tidak mandiri tidak punya harga. Maka wiryo, arto, dan winasis akan kita temui kalau kita menjalani laku ilmu. Kalau tidak kita tempuh, tidak sukses. Dan kita tidak punya tiga hal itu, kita tidak lebih mulia dari daun jati yang kering. Bagi setengah orang, mencari istri amat sukar dan payah. Bagi setengah orang, dipandangnya perempuan yang akan jadi istrinya itu laksana gunung tinggi yang payah mendaki, sehingga dia mundur maju hendak menyatakan pinangannya kepada perempuan itu atau kepada keluarganya. Padahal di pihak yang lain, perempuan senantiasa pula menunggu. Sehingga lantaran tunggu ketunggu, umur pun berjalan juga.
cita-cita habis di tengah. Tiba-tiba datang orang lain yang tidak banyak perhitungan, tidak banyak pikir, dia meminang lebih dahulu. Sehingga maksudnya langsung, dan yang mempunyai cita-cita tinggal menggigit jari. Jadi jiwanya Rasul memang oleh Allah di skenario terjaga sejak beliau lahir sampai dewasa bersih. Beda sama kita. Kita sejak kecil sudah ditanami macam-macam. Mulai ambisi orang tuamu sampai cita-citamu sendiri sampai sebesar ini. Maka kadang-kadang ilmunya susah masuk. Kenapa? Dirimu sudah penuh oleh hal-hal yang tidak penting. Yang tidak penting dan tidak jernih lagi. Itu membuat kadang-kadang kalian belajar itu beratnya luar biasa. Dihafalkan ya, tapi berpengaruh dalam kehidupan tidak. Itu kenapa? Karena ilmumu tidak masuk, tidak mewarnai jalan hidupmu. Padahal kamu levelnya sudah mahasiswa. Kebahagiaan tertinggi bagi seorang awam adalah surga. Sementara kebahagiaan tertinggi bagi orang-orang khawas adalah ridhonya Allah. Jadi surga itu iming-iming bagi orang biar dia jalan menuju ridhonya Allah. Sama kayak anak kecil itu loh, ketika dia belum bisa jalan berdiri, untuk mancing dia bisa berdiri, ibunya ngasih, ayo pisang, ayo, pokoknya kegemarannya dia ditaruh di depannya biar dia berdiri meraih itu. Cuma targetnya ibunya biar anak ini berdiri dan bisa jalan. Ya kalau dia nyampe dikasih si pisang itu, tapi intinya kan alhamdulillah sekarang bisa jalan. Jadi itu logikanya surga sama ridhonya Allah. Kalau kamu menuju surga, kamu dapat ridhonya Allah. Satu ketika dia sama Hasan Basri, sama-sama dari Basrah, sedang ngobrol. Tiba-tiba Hasan Basri, Robi'ah, sholat yuk. Terus Hasan Basri ini ingin pamer bahwa dia juga punya karomah. Ngambil sajadah, naik ke atas air sungai, terus sajadahnya digelar di sungai. Sholat di atas itu. Tapi Robi'ah ketawa aja. Hasan Basri, kalau kamu mau pamer nanggung, gini aja. Terus Robi'ah melemparkan sajadahnya ke udara. Ayo kita sholat di atas saja, sekalian biar orang lihat sak kota. Robi'ah bilang, apa kayak gini nih mbok anggap istimewa? Kalau sekedar bisa jalan di air, ikan juga bisa. Terbang kayak gini ini, burung sama lalat juga bisa. Tidak ada istimewanya. Yang istimewa adalah istiqomah kita di jalannya Allah. Ada level etisnya di hadapan Tuhan. Yang pertama namanya sembah rogo. Sembah rogo ini yang sholat lahir yang kita lihat. Jadi sholat 5 waktu, fisik sifatnya. Cuma ini langkah paling awal. Kalau bahasanya di Wedotomo, sembah rogo muniku pakartining wong amagang laku. Jadi ini langkah paling awal. Tidak boleh merasa sudah selesai dengan sembahyang, dengan sholat saja sudah beres. Perlu masuk ke dalam namanya sembah cipto, atau kadang disebut sembah kalbu. Kalau ini yang sholat batinnya. Caranya apa? Membersihkan dari kungkungan hawa nafsu, tazkiyatun nafas. Bersihkan batinmu. Taholli kalau dalam tasawuf. Orang yang tidak mampu sembah kalbu, sholatnya tidak bisa khusyuk. Sholatnya hanya olahraga.